Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan teman-teman pecinta sejarah, kita kembali lagi di channel kita, channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini masuk pada episode yang ke-8, sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Dan pada episode ini akan membahas tentang pemboikotan dan blokade orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Semoga kajian pada kesempatan ini membawa manfaat untuk kita semua. Pemboikotan dan blokade orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Kaum Quraisy telah melakukan segala cara dan sarana untuk membendung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala siksaan dan kekerasan tidak membawa apa-apa. Cercaan dan hinaan juga tidak membawa hasil. Malah sebaliknya, dakwah Islam semakin kuat dan kaum muslimin semakin berani. Sampai orang seperti Abdullah bin Mas'ud berani keluar ke tengah-tengah kaum Quraisy membaca surah Ar-Rahman dengan suara tinggi. Orang-orang Quraisy seketika menamparnya, tetapi dia tetap melanjutkan bacaannya. Kaum muslimin kini sholat di Masjidil Haram terang-terangan, padahal sebelumnya sholat sembunyi-sembunyi di bukit-bukit. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan menggetarkan orang-orang Quraisy dan meruntuhkan kesombongan mereka. Mereka tidak punya sesuatu untuk membantah Al-Quran, tidak dengan hujjah, tidak juga dengan cercaan, apalagi dengan kekerasan. Kaum Quraisy yang tadinya menyangka merekalah pihak yang lebih kuat dan berkuasa, lantas berubah menjadi lemah dan tak berdaya dalam pertarungan ini. Mereka tidak sanggup melawan kekuatan yang mereka tidak pahami hakikatnya. Kalimat-kalimat luar biasa yang mereka tidak tahu dari mana sumbernya, dan senjata yang mereka tidak tahu dengan apa harus mengalahkannya. Orang-orang Quraisy terus berpikir dan melakukan persekongkolan. Lalu mereka putuskan untuk melakukan blokade terhadap kaum muslimin, baik secara ekonomi, militer, dan sosial kemasyarakatan. Sebuah piagam. Mereka bersepakat atas kejahatan dan kezaliman dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini kepada pamannya Abu Thalib, yang lantas menceritakan kepada saudara-saudaranya. Selanjutnya mereka berangkat bersama ke Masjidil Haram. Abu Thalib berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, "Sungguh keponakanku telah memberitahuku, dan dia tidak pernah berbohong, bahwa Allah telah mengirimkan ulat-ulat untuk memakan lembaran perjanjianmu. Dia memakan semua kesepakatan yang berisi kezaliman dan memutus persaudaraan. Tiada yang tersisa dari lembaran itu kecuali nama Allah. Jikalau apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka kami akan cabut kesepakatan buruk kalian. Namun jika dia berdusta, aku akan serahkan dia kepada kalian untuk kalian bunuh atau kalian biarkan hidup." Mereka berkata, "Engkau telah berkata adil kepada kami." Mereka pun pergi melihat lembaran itu, dan ternyata benar sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy menyesal dan kepala mereka tertunduk malu. Abu Thalib berkata, "Untuk apa kami diisolasi dan diblokade, padahal sudah jelas perkara ini?" Kemudian dia dan beberapa sahabatnya memasuki tiang-tiang Ka'bah dan berdoa, "Ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang yang menzalimi kami, yang memutus tali persaudaraan kami, dan menghalalkan apa yang diharamkan kepada kami." Mereka lalu kembali ke tempat pembuangan. Pemandangan memilukan ini mengetuk hati nurani orang-orang yang masih memiliki kehormatan diri. Berat hati mereka melihat pemutusan hubungan ini. Tidak sanggup mendengar jerit tangis anak-anak yang tak punya tempat meminta tolong. Mereka saling mencela dan menyesali diri masing-masing. Saat penyesalan itu datang, tergeraklah hati Hisham bin Amr dan Zuhair bin Umayyah. Hisham berkata, "Apakah kamu rela dapat makan yang enak, berpakaian yang indah, dan melangsungkan pernikahan, sedangkan saudara-saudaramu berada dalam kondisi sebagaimana yang kamu tahu?" Zuhair membalas, "Bagaimana lagi Hisham? Aku cuma seorang diri. Apa yang bisa kuperbuat? Demi Allah, andai saja ada seorang lagi,
aku akan batalkan kesepakatan itu. Hisham berkata, aku bersamamu. Zuhair menimpali, kita cari seorang lagi. Keduanya berangkat menemui Mut'im bin Adi dan berkata, apakah kamu rela 2 garis keturunan dari Abdi Manaf binasa padahal engkau masih hidup? Mereka lalu mencari orang keempat dan kelima. Lalu keesokan paginya mereka berkumpul di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Zuhair berbicara, wahai penduduk Mekah, apakah kita bisa makan dan minum serta berpakaian yang baik, sedangkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib akan binasa? Mereka tidak bisa melakukan jual beli. Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam hingga kesepakatan zalim dan semena-mena ini dirobek. Abu Jahal bangkit dan marah, engkau pendusta. Demi Allah, jangan kamu robek. Zam'ah bin Aswad lalu berkata, demi Allah, engkaulah yang lebih pendusta. Kami tidak pernah rela saat kesepakatan itu ditulis. Abul Bakhtari menambahkan, benarlah yang dikatakan Zam'ah. Mut'im bin Adi juga bangkit dan berkata, apa yang kalian berdua katakan ini benar, dan berdustalah yang berkata selain itu. Kami berlepas diri kepada Allah dari kejahatan ini dan apa yang ditulis di dalamnya. Hisham bin Amr juga mengatakan hal demikian. Menyaksikan pemandangan demikian, Abu Jahal sangat kesal dan berkata, ini adalah konspirasi busuk. Masalah pun berakhir. Mut'im bin Adi bangkit dan merobek-robek lembar kesepakatan. Mereka berlima memakai senjatanya lalu berangkat menuju tempat pembuangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka disuruh kembali ke tempat tinggal mereka. Saat kaum Quraisy menyaksikannya, mereka hanya bisa menahan malu. Peristiwa kembalinya kaum muslimin dari tempat pengasingan terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Sungguh masa-masa pemboikotan ini adalah masa paling berat dan sulit. Hal itulah yang membuat semakin banyak bangsa Arab yang memeluk Islam. Terlebih setelah kabar dakwah tersebar di seluruh semenanjung Arab. Pada waktu yang bersamaan, kaum Quraisy dilanda perpecahan. Berakhirnya pemboikotan telah membuat mereka malu dan kehilangan harga diri. Untuk sementara, gerakan penindasan mereka terhenti beberapa waktu lamanya. Ini merupakan masa paling tenang dalam perseteruan kedua belah pihak. Pada masa ini boleh dikatakan sebagai masa gencatan senjata yang tidak resmi. Kemudian Abu Thalib jatuh sakit. Ibnu Ishaq meriwayatkan, saat Abu Thalib mengeluh dan merasakan keadaannya yang berat, berbicaralah kaum Quraisy satu sama lain bahwa Umar dan Hamzah telah masuk Islam. Berita tentang agama ini sudah semakin menyebar di seluruh kabilah Quraisy. Maka marilah kita menemui Abu Thalib agar menyerahkan keponakannya. Sebab demi Allah kita tidak merasa tenang sebab dia akan mengusik kita. Beberapa pembesar Quraisy menemui Abu Thalib. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya kedudukan engkau bagi kami sebagaimana yang engkau tahu. Dan kini telah datang masa itu, dan kami mengkhawatirkanmu. Engkau juga sudah tahu apa yang berlaku antara kami dan keponakanmu. Maka panggillah dia, dan ambillah apapun dari kami. Asalkan dia mau berhenti mengusik kami, maka kami juga berhenti mengusiknya. Biarkanlah kami dan agama kami, dan kami juga akan biarkan dia dan agamanya. Abu Thalib lalu meminta Muhammad SAW datang dan berkata kepadanya, wahai keponakanku, mereka adalah orang-orang terpandang kaummu. Mereka telah bersepakat atasmu untuk memberikanmu penawaran, dan mereka akan menerima penawaran darimu. Rasulullah SAW berkata, wahai paman, satu kalimat saja yang aku minta, perkataan yang akan membuat kamu sekalian menjadi penguasa Arab dan menjadi panutan orang-orang non-Arab. Abu Jahal dengan semangat menjawab, iya, demi bapakmu, bahkan 10 kalimat jika engkau mau. Rasulullah SAW berkata, katakanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tinggalkan seluruh yang kamu sembah selainnya. Mereka lalu bertepuk tangan dan berkata, wahai Muhammad, apakah engkau hendak menjadikan Tuhan-Tuhan itu satu saja? Sungguh ini perkara yang mengherankan. Mereka lalu saling berkata satu sama lain, sesungguhnya demi Allah, lelaki ini tidak akan pernah menuruti apa yang kalian mau. Maka tinggalkanlah dia
dan tetaplah pada agama nenek moyangmu hingga Allah memberi putusan antara kita dan dia." Kemudian mereka pun bubar. Demikianlah negosiasi berakhir di jalan buntu. Betapa Rasulullah SAW sangat ingin pembesar kaumnya memperoleh kemuliaan Islam. Beliau ingin mengangkat kebodohan kaumnya ke dalam naungan agama baru. Namun angan-angannya menguap sebagaimana sirnanya angan-angan mereka untuk melakukan penawaran kepada Muhammad SAW agar menarik diri dari prinsipnya. Pada tahun ini datanglah ujian yang sangat besar dengan meninggalnya Abu Thalib. Tidak lama berselang meninggal juga Khadijah. Kini Muhammad SAW berhadapan satu lawan satu dengan musuhnya. Tiada lagi manusia yang biasa melindunginya. Inilah momen yang paling ditunggu oleh orang-orang kafir sekian lamanya. Abu Thalib merupakan benteng pelindung yang sangat kokoh bagi Muhammad SAW dari ancaman orang-orang kafir. Sedangkan Khadijah adalah sosok penenang dan penghiburnya. Keduanya telah pergi dalam bulan yang sama, di tahun yang sama. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menamainya dengan tahun kesedihan. Betapa dahsyat hantaman musibah ini. Tersingkaplah punggung Muhammad SAW. Kaum Quraisy mendapatkan peluang besar untuk menyingkirkannya. Beliau mendapatkan perlakuan yang tidak pernah diterimanya sepanjang hidup Abu Thalib. Orang-orang yang mendustainya segera menyakitinya, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Quraisy betul-betul berada di atas angin dan semakin gencar perlakuan buruk mereka kepada Rasulullah SAW kapan saja mereka mau. Kematian Khadijah mendatangkan kesedihan yang sangat mendalam bagi Rasulullah. Rumahnya kini sunyi dan hampa. Hanya ada kedua putrinya Fatimah dan Ummu Kulthum. Selain itu ada pula budaknya Zaid bin Harithah dan pengasuhnya waktu kecil Ummu Aiman. Sepilah rumah dari pendamping yang selama ini menjadi belahan jiwanya, yang membantunya melewati susah dan menghadapi siksa. Dalam setahun telah hilang sang penolong dan pergi sang penentram. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan kepala dipenuhi tanah yang dilakukan orang-orang kafir. Putri beliau Fatimah bangkit dan membersihkan kepala ayahnya sambil menangis. Beliau berkata, "Jangan menangis putriku. Sesungguhnya Allah akan menjaga ayahmu." Beliau berkata, "Quraisy tidak pernah bisa berbuat sesuatu yang tak kusukai kepadaku sampai meninggalnya Abu Thalib." Pernah beliau berkata, "Wahai pamanku, betapa cepat kepergianmu dan betapa sedihnya perpisahan ini. Meski segala penindasan dan gangguan yang terjadi kepadanya, tidak sedikit pun Rasulullah SAW mundur dan lemah. Beliau tidak gentar, tunduk dan goyah, bahkan semakin tegar, sabar dan bertahan. Tidak ada tawar-menawar untuk solusi dakwahnya, meski semua upaya telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tatkala blokade militer, ekonomi, dan sosial telah gagal, kaum Quraisy mulai beralih pada tahapan blokade yang baru, yaitu blokade politik dan pemikiran. Mereka menginginkan dakwah ini hanya bertahan sesama mereka yang telah beriman saja. Jika para jamaah haji dari berbagai kabilah Arab telah datang, maka dengan segera kaum Quraisy mencegah terjadinya komunikasi antara mereka dengan Muhammad SAW. Tujuannya untuk membatasi dakwah sehingga tidak tersebar di Jazirah Arab. Adapun blokade pemikiran dilakukan dengan cara memerangi dakwah melalui berbagai rintangan, pelemahan, mendatangkan keraguan dan didustai sedemikian rupa. Mungkin dengan begitu semangat Rasulullah SAW akan surut atau dia akan diolok-olok di hadapan orang-orang. Jika memang dia seorang nabi, lalu di manakah mukjizatnya? Kaum kafir Quraisy sudah berusaha membujuknya, memberinya penawaran dan menggiurkannya dengan kekuasaan, harta dan kekayaan. Saat usaha mereka tidak mendapatkan hasil, mereka pun menantangnya untuk mendatangkan mukjizat atau meminta azab segera diturunkan. Jika memang benar seorang nabi, tentu akan datang mukjizat atau turun azab dari langit. Jika dia berdusta, maka tersingkaplah kedustaan, kepalsuan, serta kelancangannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Ishaq meriwayatkan, para pembesar Quraisy dari tiap kabilah berkumpul di belakang Ka'bah setelah matahari terbenam.
Mereka berkata satu sama lain, "Utuslah seseorang kepada Muhammad dan berbicaralah dengannya. Lalu debatlah dia hingga kalah dan kalian menjadi pemenang." Para pembesar Quraisy mengutus seseorang menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu utusan itu berkata kepada beliau, "Mereka telah berkumpul untuk berbicara denganmu, maka datanglah kepada mereka." Nabi Muhammad bangkit menemui mereka dengan cepat. Beliau mengira para pembesar itu sudah berubah. Ada sesuatu yang baru dengan mereka. Beliau sangat menginginkan mereka mendapat hidayah dan melunakkan kerasnya hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dan duduk. Lalu mereka berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengajak engkau kemari karena ingin berbicara kepadamu. Demi Allah, kami tidak mengenal seseorang di kalangan bangsa Arab yang membawa sesuatu pada kaumnya sebagaimana yang engkau lakukan. Engkau caci para leluhur, engkau cela agama ini, engkau rendahkan harapan-harapan dan Tuhan-Tuhan kami, dan engkau cerai-beraikan masyarakat. Tidak ada satupun keburukan yang engkau sisakan. Semua telah engkau timpakan pada kaum ini. Jika memang apa yang engkau bawa itu hanya karena ingin harta yang banyak, maka akan kami kumpulkan semua harta kami untukmu, hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika memang apa yang engkau bawa itu hanya karena ingin kemuliaan, maka akan kami jadikan engkau pemimpin kami. Jika karena ingin menjadi raja, maka akan kami angkat engkau sebagai raja kami. Jika itu karena gangguan jin yang engkau tidak mampu melawannya, dan kemungkinan besar itu yang terjadi kepadamu, maka akan kami keluarkan harta kami untuk menjadikanmu tabib hingga engkau sembuh atau kami bisa memaklumi sakitmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Aku bukanlah yang seperti kalian katakan. Aku tidaklah datang dengan apa yang kubawa ini karena menginginkan harta kalian, atau kemuliaan dari kalian, atau juga menjadi raja bagi kalian. Akan tetapi aku diutus oleh Allah sebagai Rasul. Allah menurunkan kepadaku Al-Quran dan memerintahkanku untuk mengabarkan berita gembira dan memberi peringatan kepada kalian. Aku telah sampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku juga telah menasihati kalian. Jika kalian menerima apa yang kusampaikan, maka itulah keberuntungan kalian di dunia dan akhirat. Dan jika engkau berpaling dariku, maka aku akan bersabar karena Allah. Biarlah Allah memutuskan antara aku dan kalian." Betapa agung kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya pada hidayah. Mereka adalah kaum yang tidak terbiasa berbuat kebaikan dengan tujuan semata-mata demi kebaikan. Setiap perbuatan yang mereka lakukan mesti ada kepentingan pribadi yang mereka harapkan. Dan lihatlah bagaimana mereka berpaling dari dakwah ini. Sebab seperti apa yang mereka bayangkan dan mereka pikirkan tentang jiwa manusia, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik dakwah ini. Demikianlah dakwah dalam pandangan dan pikiran mereka. Di sini para pemuka Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau tidak menerima satupun tawaran kami, maka seperti yang engkau tahu bahwa negeri kita adalah negeri paling sempit, paling sedikit airnya, dan paling keras kehidupannya. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhanmu yang mengutusmu kepada kami, agar memindahkan gunung-gunung yang menjadikan negeri ini sempit untuk menjadikannya luas. Mintalah kepadanya agar dibuatkan untuk kami sungai yang mengalir seperti sungai-sungai di Irak dan Syam. Lalu mintalah dia membangkitkan leluhur kita yang telah tiada. Di antara mereka ada Qusay bin Kilab, sebab dia benar atau salah. Jika Qusay membenarkanmu dan engkau mampu melakukan apa yang kami minta, maka kami akan mempercayaimu dan kami akui kedudukanmu di sisi Allah. Kami juga akan percaya dia telah mengutusmu sebagai Rasul, sebagaimana yang engkau katakan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan untuk itu Allah mengutusku kepada kalian. Allah mengutusku untuk menyampaikan perintah Allah, dan aku telah sampaikan. Jika kalian terima dakwah ini, maka itu keberuntunganmu dunia akhirat. Jika kalian menolak, maka aku akan bersabar karena Allah, hingga Allah memberi putusan antara kita."
Mereka berkata, "Jika tidak mampu engkau lakukan apa yang kami minta, maka bercerminlah Muhammad. Mintalah Tuhanmu mengirimkan malaikat untuk membenarkan apa yang kau katakan, dan kami akan berhenti mengganggumu. Mintalah kepadanya agar dibuatkan untukmu taman-taman, istana-istana, dan pundi-pundi emas dan perak, agar engkau merasa cukup dengan apa yang engkau inginkan di balik seruanmu itu. Sungguh engkau tidak jauh berbeda dengan kami, berjalan di pasar dan mencari kehidupan seperti kami juga. Lakukanlah apa yang kami minta agar kami tahu kedudukan dan keutamaanmu di sisi Tuhanmu, jika memang benar engkau adalah Rasul seperti yang engkau nyatakan." Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak akan melakukannya, dan aku tidak akan mungkin meminta hal itu kepada Tuhanku. Aku diutus bukanlah untuk itu, tetapi aku diutus untuk membawa berita gembira dan memberi peringatan. Jika kalian menerima apa yang aku bawa, maka itu adalah nasib baik kalian di dunia dan akhirat. Jika kalian menolak, maka aku akan bersabar hingga Allah memberi putusan antara kita." Betapa sabarnya Rasulullah SAW terhadap kaumnya, betapa mulia dan lembutnya dia. Semua permintaan yang diajukan, beliau jawab dengan sangat tepat sesuai pola pikir mereka dalam berdiskusi. Beliau menjawab dengan tenang dan sejuk. Mereka berkata lagi, "Wahai Muhammad, jatuhkanlah langit berkeping-keping sebagaimana engkau katakan bahwa jika Tuhanmu menghendaki, maka dia akan lakukan. Sebab kami tidak mengimanimu kecuali engkau lakukan permintaan kami." Nabi SAW menjawab, "Itu merupakan urusan Allah. Jika Allah menghendaki berbuat demikian kepada kalian, pasti dia akan lakukan." Mereka berkata lagi, "Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu tidak tahu bahwa kami akan duduk bersama engkau, menanyaimu sebagaimana yang telah kami tanyakan, dan meminta kepadamu sebagaimana yang telah kami mintakan? Kami ingin mendapatkan apa yang kami tuntut, lalu Tuhanmu akan membelamu dan mengajarimu. Jika ternyata Tuhanmu tidak mengabulkan apa yang kami pinta darimu, maka kami anggap itu sebagai ketidakmampuanmu. Sungguh kami tidak akan membiarkanmu. Begitu pula dakwahmu pada kaum kami, hingga engkau yang binasa atau kami yang binasa." Setelah mereka berkata demikian, beliau bangkit yang diikuti juga sepupunya Abdullah bin Abu Umayyah sambil berkata kepadanya, "Wahai Muhammad, kaummu sudah menawarkan kepadamu banyak hal, tetapi tidak satupun engkau terima. Kemudian mereka menanyaimu beberapa perkara agar mereka tahu kedudukanmu di sisi Allah sebagaimana yang engkau katakan. Dengan begitu mereka bisa mempercayaimu dan mengikutimu. Tetapi engkau tidak jua melakukannya. Lalu mereka memintamu untuk menyegerakan azab yang membuat mereka takut. Itu tidak engkau lakukan juga. Demi Allah, aku tidak akan percaya kepadamu selamanya hingga engkau membuat tangga ke langit, lalu engkau naik ke atas dan aku menyaksikanmu sampai engkau kembali dengan membawa 4 malaikat. Lalu malaikat-malaikat tersebut bersaksi atas apa yang engkau katakan adalah benar. Jika engkau tidak melakukan itu semua, maka aku tidak yakin akan membenarkanmu." Demikianlah apa yang mereka pinta dan inginkan sudah sampai tahap melampaui batas. Semua itu tak lain merupakan hasutan membabi buta, bukan hanya ditunjukkan kepada Muhammad SAW, tetapi sebagai tantangan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kekufuran kepadanya. Dan mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" Perdebatan ini tidaklah berhenti dengan datangnya mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali setelah Dia menimpakan kepada mereka kebinasaan seperti yang terjadi pada kaum Ad dan kaum Samud.
Mereka meminta dihadirkannya mukjizat bukan untuk memperkukuh keimanan dan menguatkan keyakinan, tetapi merupakan bentuk kelancangan dan kekasaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menimpakan azabnya karena Dia mengetahui di antara mereka nantinya akan ada yang beriman kepadanya. Risalah Muhammad SAW berbeda dengan risalah para rasul sebelumnya dalam hal mukjizat, dikarenakan beliau memiliki mukjizat terbesar yaitu Al-Quran, yang merupakan konstitusi kemanusiaan dan petunjuk kebaikan serta kebajikan. Menurunkan mukjizat dan memperlihatkan hal yang luar biasa bukanlah sebuah kemestian pada risalah penutup ini. Namun tujuan risalahnya adalah untuk berdialog dengan akal manusia sesuai dengan apa yang biasa terjadi kepada mereka, bukan dengan sesuatu yang luar biasa, agar agama ini tidak bercampur baur dengan kerancuan sihir. Seandainya mukjizat diturunkan, maka biasanya akan disusul dengan turunnya siksaan yang pedih. Sebab Allah tidak akan tinggal diam menyaksikan mukjizatnya diingkari atau nabinya dibunuh. Namun karena sudah tertulis dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sebagian besar orang-orang yang begitu gigih memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari nanti akan menjadi orang yang beriman. Itu sebabnya Allah dengan rahmatnya menangguhkan diturunkannya mukjizat, azab dan kebinasaan. Bersamaan dengan apa yang mereka pinta berupa kejadian luar biasa, sebenarnya hal itu sudah terjadi dalam beberapa kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kemuliaan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meluaskan rizkinya bagi semenanjung Arab hingga saat ini dan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan paling makmur dalam ukuran dunia. Bahkan naik ke atas langit benar-benar sudah berlaku pada beliau. Terjadinya Isra Mi'raj bukan untuk membungkam kaum musyrikin, tetapi sebagai kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa mudahnya mendatangkan mukjizat bagi Allah. Adapun permintaan mereka untuk menjatuhkan langit berkeping-keping, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesempatan untuk mendoakan dan menurunkan azab kepada mereka. Namun Muhammad menolaknya. Betapa beliau sangat mendambakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka hidayah iman, kendati begitu kerasnya penolakan yang diterimanya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat-ayatnya untuk menjawab apa yang mereka minta. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah, dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji-janji Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati hatinya akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanyalah mereka dikembalikan. Saat Muhammad SAW meninggalkan mereka, Abu Jahal segera berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tidak mau mendengar apa yang kita inginkan dan terus mencaci maki agama kita, menghina nenek moyang kita, mendustakan mimpi-mimpi kita, dan mencela Tuhan-Tuhan kita. Demi Allah, besok aku akan mengambil batu berat yang bisa kuangkat sekuat tenaga dan kuhantamkan ke kepalanya saat dia sujud. Maka janganlah kalian menghalangiku. Bani Abdi Manaf boleh bertindak kepadaku sesuka hati mereka setelah niatku ini kuselesaikan." Mereka berkata,
Demi Allah, kami tidak akan menghalangimu sedikit pun. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Begitulah kedengkian sudah sampai pada puncaknya. Abu Jahal memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Dia lalu mengambil batu besar dan menunggu Rasulullah SAW. Di saat beliau tengah sujud, Abu Jahal mengangkat batu siap untuk dia hantamkan. Namun tiba-tiba tangannya seperti lumpuh dan terlepaslah batu itu darinya. Dia kembali pada kerumunan orang Quraisy dengan keringat bercucuran dan wajah yang pucat. Mereka bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abul Hakam?" Dia menjawab, "Aku bergegas untuk melaksanakan apa yang kukatakan kepada kalian kemarin. Tapi ketika aku mendekat kepadanya, aku terhalangi seekor unta raksasa. Demi Allah, aku tidak pernah melihat unta dengan kepala sebesar itu. Kukunya sangat besar dan dia mendekatiku seolah hendak menerkamku." Ibnu Ishaq yang menceritakan kisah ini berkata, "Seseorang mengatakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya itu adalah Jibril. Andaikan Abu Jahal mendekatinya, niscaya dia akan memangsanya.'" Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melakukan intervensi untuk menyelamatkan Rasulnya dari upaya pembunuhan. Rasulullah SAW akhirnya meyakini bahwa tidak ada lagi kebaikan yang diharapkan dari mereka. Mereka tidak mau mendengar dan tidak sudi menerima. Beliau menghadapkan pikiran dan hatinya ke langit agar dibukakan untuknya jalan harapan, jalan yang akan menghancurkan segala blokade hingga dia dapat berpihak terhadap orang-orang Islam. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan ini membawa manfaat dan kita bisa memetik pelajaran dan hikmah darinya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.